A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sudah sepantasnya kita sebagai hambanya kita pergunakan karunia limpahan nikmat tersebut, kita gunakan dalam rangka menunjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kenikmatan yang begitu banyaknya, kita mesti banyak-banyak bersyukur. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jumpai, ya kita sudah semestinya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, orang-orang yang setia berjuang membela agama ini, kepada orang-orang yang masih sampai hari ini belajar mengajarkan Al-Quran. Ya semoga atas apa yang kita pelajari, semoga apa yang kita tadaburi dari ayat-ayat Al-Quran ini, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang terbaik dari sekian hambanya yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada malam hari Jumat ini kita masih diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita datang ke tempat yang mulianya ini, ya sama-sama kita belajar ngaji, ya kita sama-sama belajar ngaji, belajar tadabbur, membaca Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan, keberkahan kepada kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat, ya dari wasilah belajar kita terhadap Al-Quran ini. Sebagaimana biasanya pada malam Jumat, ya kita sebelum kita mentadaburi ayat Al-Quran ini, ya kita baca terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan, ya berkata, ya supaya agar kita mudah memahami, ya meresapi apa yang terkandung dalam surat yang kita baca, ya. Maka pada malam Jumat ini kita masih membahas surah, yaitu dari salah satu surah dari juz 30, yaitu surah Al-Buruj, ya. Maka silahkan bisa melihat di dalam mushafnya, ya buka mushafnya Al-Qur'annya, atau kalau tidak bisa lihat di layar. Kemudian ya nanti dengarkan, setelah itu ikuti apa yang saya baca. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud.
Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, hati-hati nggih, jangan sampai ketika membaca bil mukminin itu ada bilenya enggak ada nggih. Jadi tidak bil mukminin, bukan bilmu, tapi bil mukminin. Biasanya ini terselip dalam bacaan kita ya, dalam bacaan orang-orang yang masih belum belajar itu ada le-nya dalam alif lam bacaan. Kita ulangi. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Ya, to nggih. To ini ada memiliki pantulan ya. Bukan ba, bukan ba tapi ba ya, bukan ba, beda tipis ya. Bukan ba boto tapi ba to ya. Ya, ini terpengaruh hurufnya biasanya bacaan kita ya. Kita ulangi. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu
huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Takdzib, tak ya, huruf kaf ini ada namanya hams ya, syiddah tapi hams ya. Tak, tak, ak ya, okay. Ada udara yang keluar ya, tak ya. Kita ulangi. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhim mahfuz. Ya, bukan lau, oke, tapi lau. Bukan fi lauhi, lau bukan, tapi lauhi. Ya, lau bukan lau. Walau ya, kita kalau bahasanya walau, bukan walau tapi lau ya. Makanya pergerakan bibir itu sangat berpengaruh terhadap bacaan kita. Pergerakan bibir, pergerakan mulut kita itu sangat terpengaruh dalam bacaan kita. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Coba kita terjemahkan ya, bisa perhatikan dan ikuti ya sambil belajar sedikit-sedikit ya. Was-samai, demi langit. Dzatil buruj, yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumi, demi hari. Al mau'ud, yang dijanjikan. Ya, al mau'ud apa? Ya, hari yang dijanjikan. Ya, wasyahidi, demi yang bersaksi. Wa masyhud, ya, dan demi yang disaksikan. Saksi yang disaksikan, ngerti sih? Paham ya? Saksi yang disaksikan. Yang saksi ada yang disaksikan. Ya. Kutila binasalah. Ya, kutila ini kalau dalam bahasa dasarnya artinya kutila itu qatala yuqatilu, artinya mati ya, atau perang. Tapi maksudnya di sini adalah binasalah, celakalah. Ya. Kutila binasalah ashabul ukhdud, para pembuat lubang. Lubang atau parit. Parit itu kan lubang ya. An-nari dzatil waqud,
api yang menyala-nyala atau api yang berkobar-kobar ya. Idhum 'alaiha, ya, ketika mereka di sekitarnya, qu'ud, duduk. Jadi ketika mereka ada di sekitarnya, ya, duduk. Jadi mereka duduk ada sekitarnya, di sekitar api yang berkobar-kobar itu. Wahum 'ala ma yaf'alun, dan mereka telah melakukan bil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, syuhud, itu menyaksikan. Jadi mereka menyaksikan, mereka melihat, memperhatikan, menyaksikan ya apa yang telah mereka perbuat terhadap orang-orang beriman ya. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menghukum ya, dan tidaklah mereka menyiksa di antara orang-orang beriman itu, ya, dan tidaklah mereka menyiksa di antara orang-orang beriman itu illa, kecuali ayyuminu billah, hanya beriman kepada Allah, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hamid, yang maha terpuji ya. Jadi dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu menyiksa kepada orang beriman kecuali hanya karena mereka itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, alladzi yang, lahu milik Allah, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, adapun Allah atas tiap segala sesuatu itu bersaksi ya. Dan Allah atas tiap segala sesuatu syahid, menyaksikan ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang fatanu, telah membuat fitnah, al-mu'minina, pada orang laki-laki beriman, pada laki-laki yang beriman, wal mu'minati, dan perempuan beriman, tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertobat, kemudian tidak bertobat, falahum, maka bagi mereka azabun, azab, siksa ya, azab itu artinya siksa, jahannam, neraka jahannam, walahum, dan bagi mereka azabul hariq, siksa bakar, siksa bakar ya, maksudnya
dibakar siksaannya ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan yang beramal soleh, lahum bagi mereka, jannatun surga, tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawahnya. Dari bawahnya apa? Surga, dari bawahnya surga. Jadi al-anharu sungai. Dzalikal fauzul kabir, itulah kesuksesan yang besar. Kabir itu besar ya. Inna sesungguhnya, batasha hukuman, Rabbika Tuhanmu, la syadid benar-benar keras. Innahu sesungguhnya Tuhanmu, huwa dia, yubdi'u memulai, wa yu'id dan mengembalikan. Ya, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang memulai dan yang mengembalikan. Wa huwa dan dia, maksudnya siapa? Allah. Al-Ghafuru yang maha pengampun, Al-Wadud yang maha pengasih. Al-Wadud, Abdul Wadud, hambanya yang maha pengasih. Al-Wadud, wah bukan, itu bukan ta'adud ya. Beda lagi itu ceritanya kalau ta'adud. Dzu yang memiliki, al-arsy arash, al-majid yang mulia, fa'alu berbuat, lima yurid sesuai apa yang dikehendaki. Hal ataka sudahkah atau apakah telah datang kepadamu, hadithul junud kisah para tentara, Fir'auna yaitu Fir'aun, wa Thamud dan Thamud ya, kaum Thamud ya. Balilladzina justru orang-orang yang kafaru kafir, fi takdzib ya, mendustakan ya. Wallahu adapun Allah, min waraihim dari belakang mereka, muhita meliputi, bal justru, huwa ya, Qur'anun yaitu Al-Qur'an, majid apa majid tadi sudah nggih, yang mulia ya. Justru itulah Al-Qur'an yang mulia. Fi lauhin ya, dalam lauh tersimpan ya, dalam lauh ya, tersimpan di dalam lauh. Fi lauhim mahfuz, mahfuz artinya tersimpan ya, tersimpan dalam lauh, dalam papan. Pak lauh itu artinya adalah papan.
Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan ya kisah terkait dengan Ashabul Ukhdud ya. Memang di sana banyak kisah ya. Jadi banyak kisahnya tidak satu ya. Kisahnya itu sebenarnya banyak, tapi proses kejadiannya itu hampir sama, yaitu bahwa para musyrikun, para orang-orang kafirun itu mereka membuat lubang, kemudian orang-orang itu ya dilemparkan ke dalam lubang itu dalam kondisi hidup-hidup ya. Dalam lubang itu ada api yang berkobar-kobar, api yang begitu besar ya, mereka dibakar ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa mereka ini kisahnya ya, ada yang mengatakan bahwa kisahnya itu terjadi 40 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang juga yang mengatakan bahwa kejadian ini ya itu terjadi 40 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Ada yang mengatakan bahwa kejadian ini itu terjadi di Yaman, yaitu di Najran. Ada yang mengatakan bahwa kejadian ini itu terjadi di Persia. Persia ini berarti ya Irak, Iran ya. Ada yang mengatakan kejadian ini itu di Syam. Ada yang mengatakan bahwa kejadian itu di Konstantin. Konstantin itu berarti Konstantin. Konstantin itu berarti Konstantin. Ya itu jadi berbeda pendapat ya. Cuma kejadiannya itu hampir mirip-mirip ya. Jadi kejadian terkait dengan pembakaran manusia hidup-hidup orang beriman ya, itu terjadi tidak hanya sekali berdasarkan dari penjelasan para ulama. Karena memang di ayat ini tidak disebutkan secara jelas siapa pelakunya ya, siapa itu orangnya, di mana daerahnya. Sehingga para ulama tafsir ya, dalam tafsir yang lebih besar ya, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir ulama kita yaitu siapa? Buya Hamka ya, tafsir Al-Azhar, itu juga menjelaskan, beliau mengutip banyak pendapat ya. Jadi kisahnya seperti itu. Kemarin sudah saya kisahkan ya. Kalau jadi ada yang mengatakan kisahnya itu di Yaman, rajanya namanya Dzu Nuwas, sedangkan pemuda ini namanya Abdullah bin Samir. Ada yang mengatakan seperti itu. Beda kejadian dengan yang ada di Persia ya. Di Persia itu di awal-awal tadabbur kita surah Al-Buruj sudah saya kisahkan ya, bahwa di Persia itu dulu ada raja yang mana mereka itu kan ibadahnya itu kan agamanya adalah Majusi ya. Dalam kitab mereka yang namanya perzinahan, apalagi perzinahan sesama kerabat, itu diharamkan. Kemudian si raja itu mabuk-mabukan. Karena pada saat itu yang namanya mabuk-mabukan itu boleh ya. Ya, dalam agama mereka saat itu yang namanya minum khamr itu boleh. Jadi raja itu mengadakan pesta mabuk-mabukan di situ ya, dalam istananya bersama keluarganya ya. Di situ. Kemudian setelah berpesta mabuk-mabukan, maka kemudian si raja ini ya melakukan asusila kepada sesama saudara perempuannya ya. Ada yang mengatakan itu adalah adik perempuannya, ada yang mengatakan itu kakak perempuannya, atau ada yang mengatakan ya itu ibunya gitu. Jadi sangat luar biasa kejadian itu, melakukan perzinahan kepada sesama kerabat
kerabat dekat. Maka semua berpandangan bahwa namanya perzinahan itu adalah asusila, gitu. Asusila, apalagi perzinahan kepada sesama kerabat. Maka kemudian raja ini ya gelisah karena melakukan perbuatan dosa itu, yaitu melakukan perbuatan asusila itu ya. Dia gelisah, khawatir nanti disoraki ya oleh para masyarakat kerajaan ya. Maka dia bertanya kepada orang ya, kepada kepada saudara perempuannya ini yang dia telah berbuat zina itu, gitu. Apa solusinya kira-kira? Maka si saudara perempuannya ini mengatakan, ya sudah kalau begitu paksa kitab sucinya ini harus dirubah ya. Yang awalnya itu diharamkan perzinahan, sekarang harus diganti, direnovasi ya, diganti menjadi dibolehkan perzinahan sesama kerabat gitu. Ganti gitu. Redaksinya itu diganti gitu. Nah, kemudian akhirnya raja ini ya mengumpulkan masyarakatnya, mengumpulkan rakyatnya ya, dikumpulkan ya. Kemudian si raja ini berbicara di depan para rakyatnya, ya kalian harus mengganti redaksi kitab suci yang mengatakan bahwa perzinahan sesama kerabat itu haram ya, harus diganti menjadi halal, katanya gitu. Maka mayoritas rakyat menolak ya, karena yang namanya perzinahan itu pada dasarnya memang sudah perbuatan yang tidak benar gitu. Apalagi ini berbuat sesama kerabat gitu, sama saudara gitu. Maka rakyat memberontak dengan hal itu, nggak terima. Maka karena rakyat nggak terima, nggak ada bukti juga secara valid ya, bagaimana kok bisa diterima bahwa namanya perzinahan sesama kerabat, sesama saudara itu dihalalkan itu ya. Karena nggak terima, masyarakat nggak terima ya, akhirnya raja ini gelisah ya, dia balik lagi ya mengadu kepada pasangannya itu ya, kepada pasangan saudari perempuannya itu, bagaimana ini mereka menolak, sudah paksa mereka ya, dicambuk. Kemudian benar, raja kembali lagi ketemu dengan para masyarakatnya ya, dia bicara lagi pada masyarakatnya dan masyarakatnya menolak, maka dipaksa dicambuk. Ternyata setelah dicambuk ternyata masyarakat masih nggak mau terima ya, nggak mau terima ada revisi yang seperti itu isinya ya. Dicambuk keras tetap nggak mau terima. Kemudian karena banyak yang tetap protes dan tidak mau terima ya, raja masih gelisah, dia balik lagi ke istana, ngadu lagi kepada saudari perempuannya itu ya. Kemudian saudari perempuannya itu mengatakan, ya sudah, penggal mereka siapa-siapa yang nggak mau menerima revisi ini ya. Pak raja balik lagi ya, ketemu dengan para masyarakat ya, ambil satu orang, ditanya, dipaksa, nggak mau menerima, dipenggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai terserah. Ternyata masyarakat masih banyak yang nggak mau menerima dengan adanya revisi keharaman perbuatan itu ya. Kemudian akhirnya ya sudah, karena raja gelisah, balik lagi ya, ketemu dengan perempuannya ya, perempuan pasangannya itu ya. Ya perempuannya mengatakan, ya sudah kalau begitu bikin galian, bikin parit, bikin lubang sebesar-besarnya, kemudian nyalakan api bakar di situ, kemudian paksa masyarakat untuk mau mengakui bahwa perzinahan sesama saudara sama kerabat itu halal gitu. Maka kemudian raja melakukan apa yang dinasihatkan ini ya, apa yang disuruh oleh saudari perempuannya itu. Raja kemudian membuat sebuah lubang besar ya, kemudian masyarakat itu satu-satu dipaksa untuk mengakui ya, untuk mengakui bahwa perbuatan zina sesama saudara itu dihalalkan gitu. Dan ternyata banyak masyarakat yang tidak mau menerima ya, tidak mau menerima tentang revisi itu ya. Kemudian akhirnya mereka dilemparkan satu persatu ke api tersebut ya. Ya, ada yang mengatakan ya sampai korbannya itu sampai 20.000 orang. Ada juga yang mengatakan sampai 70.000 orang. Jadi sangat banyak sekali. Lah ini kejadian di Persia.
Beda lagi kejadian yang ada di Syam ya. Di Syam itu rajanya itu murtad dari agama Nasrani, dia masuk ke agama Yahudi ya. Jadi masyarakatnya itu beragama Nasrani. Sementara waktu itu rajanya itu tertarik dengan agama Yahudi, kemudian dia murtad kembali kepada agama Yahudi. Kemudian dia maksa kepada seluruh masyarakatnya untuk masuk ke dalam agama Yahudi ya. Karena masyarakat nggak mau masuk ke dalam agama Yahudi, maka kemudian dibuatlah sebuah lubang galian yang begitu besar. Ada yang mengatakan lebarnya itu sampai sampai 40 meter lebarnya ya. Kemudian setelah dibuat galian lubang besar itu, dinyalakan ya, dikumpulkan kayu-kayu yang kering yang kemudian dinyalakan api sampai besar, membara seperti itu, berkobar seperti itu. Kemudian masyarakatnya itu dipaksa untuk murtad ke dalam agama Yahudi, dan ternyata banyak yang menolak, nggak mau. Kemudian karena mereka nggak mau, mereka dilemparkan satu persatu ke dalam lubang atau parit tersebut ya. Ya siapa aja, bahkan ya, dikisahkan kan ada seorang ibu beserta anaknya ya, entah yang dipegang itu anak keberapa itu ya, tapi anak-anak yang lain sudah dilemparkan ke situ ya, tinggal seorang ibu ini dia menggendong anaknya ya. Kemudian ketika dia sudah mendekati ya lubang itu ya, lubang yang apinya berkobar-kobar itu, dia khawatir gitu, dia cemas gitu ya. Maka anaknya yang aslinya itu tidak bisa bicara, ketika itu bisa bicara ya. Anaknya itu mengatakan ya, wahai ibu ya, engkau berada di atas kebenaran, sesungguhnya api yang ada di dunia ini hanyalah sementara ya. Sementara api yang sesungguhnya itu adalah api yang ada di akhirat, katanya gitu. Maka kemudian ibunya ini yakin dengan sebenar-benarnya ya, di akhirnya yakin dengan keimanannya, dia akhirnya menceburkan ke dalam lubang parit itu ya. Jadi seperti itu ya, kisahnya itu banyak para sahabat kemudian tabiin ya, itu mengkisahkan tentang kejadian itu ya. Namun yang sangat terkenal itu adalah kisah terkait dengan apa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW yang pada malam Jumat lalu sudah saya kisahkan ya. Yang kejadiannya itu ada di Yaman ya, ada di Yaman. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ayat ini dalam ayat yang ke-8 ini, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid ya. Dalam ayat yang ke-8 ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menyiksa di antara orang-orang beriman itu illa. Jadi illa di sini ada pengecualian ya. Sebelumnya itu ada penafian. Penafian itu peniadaan, wa ma naqamu minhum illa, dan tidaklah orang-orang kafir itu menyiksa orang-orang beriman itu kecuali hanya. Jadi kalau ada penafian setelahnya ada illa, itu ada batasan, ada pembatasan. Kalau dalam bahasa Arab namanya hasar ya, seperti hanya kalimat tauhid la ilaha illallah ya, itu batasan ya, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah saja, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah saja. Jadi seperti batasan. Jadi orang-orang kafir itu menyiksa orang-orang beriman itu mereka menyiksa orang-orang beriman itu hanya karena mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya karena itu. Jadi dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Hakikat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir ini ya. Sebabnya itu apa ya? Jadi sebab karena mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab yang lain. Bukan karena raja itu pengen menguasai hartanya ya,
penguasa itu pengen menguasai hartanya, bukan karena rakyatnya itu melakukan kesalahan apa, bukan, tapi semata-mata karena orang-orang ini mengakui bahwa Tuhan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal kan hal suatu yang tidak masuk di akal seperti itu ya. Hanya sebatas percaya saja kepada Allah ya. Orang-orang ini disiksa dengan siksaan yang sedemikian dahsyatnya ya. Jadi karena pengakuan kepada Allah saja ya, bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka merampok, bukan karena mereka melakukan kesalahan kepada raja, dan juga bukan karena raja itu pengen menguasai tanah ya, meskipun juga nanti ketika mereka mati juga tetap juga tanah itu dikuasai oleh penguasa gitu. Jadi hakikat secara pastinya itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-8 ini, yaitu mereka itu disiksa ya, mereka itu dibakar karena mengakui bahwa Tuhan satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita jeda adzan dulu ya sebelum kita lanjutkan. Monggo. Ya, kita kembali ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi penyebab mereka itu disiksa dengan siksaan yang sedemikian rupa ya, dengan siksaan yang begitu dahsyat, yaitu dilemparkan ke dalam parit yang berisi api yang berkobar-kobar seperti itu, sebabnya karena mereka mengakui bahwa Tuhan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan, apakah keimanan itu adalah sebuah kejahatan? Apakah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesalahan? Apakah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kejahatan? Maka jawabannya ya tidak ya. Oleh karena itu perbuatan orang kafir ini, penguasa kafir ini terhadap orang-orang beriman, kemudian mereka dengan disiksa dengan siksaan yang sedemikian dahsyatnya, itu adalah perbuatan yang nggak masuk akal gitu ya. Perbuatan yang di luar nalar gitu ya. Karena mereka nggak melakukan apa-apa gitu. Mereka nggak melakukan perampokan, mereka tidak melakukan pencurian, mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang yang bisa dilihat ya, melakukan kezaliman, tidak. Tapi mereka itu melakukan apa? Hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena keimanan itulah akhirnya raja ini, penguasa ini menyiksa orang-orang atau menyiksa para masyarakatnya dengan cara dibakar. Dan penguasa ya, ketika menyiksa orang-orang beriman ini, mereka menikmati gitu. Idhum 'alaiha qu'ud. Kan seperti itu di ayat sebelumnya ya. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Gitu kan? Jadi ketika orang-orang itu dibakar dengan bak seperti itu ya, yang begitu mengerikan, penguasa itu malah menikmati, menyaksikan ya, menonton kejadian yang begitu mengerikan itu, dinikmati betul-betul oleh para penguasa yang zalim ini ya, begitu dahsyatnya. Padahal yang namanya keimanan itu ya tentunya bukan suatu kejahatan ya. Hanya keimanan, beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bagaimana kok bisa disebut sebagai kejahatan ya. Padahal kalau kita lihat ya, justru ketika orang itu beriman ya, bahkan mayoritas itu beriman kepada Allah, bahkan kalau bisa sampai penguasanya itu beriman kepada Allah, dampaknya itu kan sangat luar biasa efeknya. Berkahnya itu justru malah banyak ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 96 ya kan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard
sekiranya penduduk negeri ya, sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, maka sungguh pasti akan kami bukakan barokatim minas sama'i wal ard, berkah-berkah yang ada di langit dan juga berkah-berkah yang ada di bumi gitu kan. Jadi dampak keimanan yang begitu luar biasa itu mestinya ya, itu memberikan terbukanya keberkahan. Yang tadinya kering, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan ya. Yang tadinya sungainya kering, Allah Subhanahu wa taala alirkan sungainya. Susah hidupnya Allah mudahkan, kan begitu. Itu adalah dampak efek dari orang beriman ya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Yakin kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan keberkahan seperti itu ya. Sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surah Al-A'raf ayat 96 ya. Akan tapi justru pula orang kafir ini ya tidak memandang seperti itu. Itu adalah sebuah kejahatan, maka mereka dibunuh dengan perbuatan yang sangat luar biasa ya. Ya, kalau kita lihat juga misalnya dalam surah Al-Anfal ya, dalam surah Al-Anfal ayat 25, justru perbuatan kezaliman ya, semena-mena ya. Ya, itu justru akan menimbulkan dampak efek yang sangat luar biasa, dan dampaknya itu bukan hanya kepada orang beriman saja ya, bahkan dampaknya itu kepada seluruh masyarakat yang ada ya. Itu karena perbuatan dosa ya. Nah, dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab ya. Dan takutlah terhadap suatu fitnah, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang fitnah itu tidak dijatuhkan hanya khusus kepada orang tertentu saja gitu. Hanya diberikan kepada orang zalim saja, tapi seluruhnya dampaknya itu akan dirasakan ya. Bahkan orang beriman pun juga di sana ketika mereka diam ya, mereka akan kena dampaknya dari perbuatan dosa itu ya, perbuatan zalim itu gitu. Jadi orang beriman itu sebenarnya adanya mereka itu justru malah membuat keberkahan ya. Adanya orang beriman di muka bumi ini memberikan kebaikan. Akan tapi ketika tidak adanya orang beriman, justru malapetaka, kehancuran, kezaliman itu akan semakin merajalela ya. Ya mungkin kalau zaman sekarang ini ada orang-orang yang mengatasnamakan hak asasi manusia ya. Jangan mengusik tangganya, jangan mengusik orang-orang yang sedang mabuk, itu kan hak mereka itu kan. Kemudian meredam semangat untuk berbuat kebaikan ya. Meredam semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Sehingga dari pernyataan-pernyataan mereka ya, itu kan urusan pribadi ya. Yang namanya berzina itu kan suka sama suka, urusan personal, janganlah ikut campur kan gitu. Yang namanya minum-minuman mabuk itu kan hanya urusan pribadi lah, jangan ikut campur, ikan urusan saya gitu, nggak usah ikut, itu kan yang rusak juga saya sendiri, itu kan seperti itu. Yang rusak saya sendiri gitu kan, yang dampaknya kan pada saya sendiri. Ya, sebagian orang mengatakan seperti itu gitu. Ya. Padahal disebutkan tadi dalam surah Al-Anfal ayat 25 ya. Yang kena dampaknya itu bukan orang yang melakukan kezaliman saja, tapi semua itu kena dampak keburukan ya. Semua kena dampaknya. Begitupun juga dengan keberkahan. Ketika orang itu beriman dengan sebenar-benarnya melakukan keimanan yang benar, maka dampak keberkahan itu bukan hanya orang beriman saja ya. Kan nggak ada ketika bumi ini kering, semua kekeringan misalnya, nggak pernah kena hujan. Hanya satu rumah yang beriman kepada Allah, kemudian hujan itu turun hanya kepada rumah itu kan. Yang lain nggak ada, itu kan nggak. Tapi semua itu kena hujan. Semua kena dampaknya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kekufuran, kezaliman ya, ketika
seseorang ya ketika suatu daerah kezaliman merajalela, di mana-mana di merajalela, maka ya hati-hatilah bahwa di sana itu bisa jadi suatu saat ya dampak dari kezaliman itu akan menebar ke mana-mana ya. Jadi bukan hanya orang beriman saja, bukan hanya orang zalim saja yang kena dampaknya, tapi orang beriman pun di situ akan kena dampaknya. Kemudian di akhir ayat surah di akhir ayat yang ke-8 ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah al-azizil hamid. Ya, wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka itu menyiksa orang beriman, dan tidaklah mereka itu menyiksa orang beriman melainkan karena hanya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz, yang diakhiri dengan Al-Aziz Al-Hamid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Disebutkan dalam tafsir ini, wa hadza min a'dhami ma yakunu minat tajabburi wa qasawatil qalbi ya. Jadi kelakuan orang-orang kafir itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa ya, paksaan dan juga kerasnya hati mereka ya. Li'annahum jama'u bainal kufri bi ayatillahi, karena mereka itu telah menghimpun antara kekufuran dengan tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan kejadian kejadian seorang raja, kalau dalam hadis ya, kejadian seorang raja kemudian menghukum para rakyatnya, yaitu dengan dilempar ke dalam parit yang berisi api yang berkobar-kobar, itu kan ada prosesnya ya. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang begitu panjang, itu kan ada pemuda di sana yang menjadi wasilah sehingga orang-orang atau masyarakat penduduk negeri itu beriman. Itu kan ada wasilahnya, yaitu seorang pemuda. Nah, seorang pemuda ini kan prosesnya panjang kan? Ya. Kemudian raja ini kan awalnya itu menyiksa gurunya ya. Kemudian menyiksa orang-orang yang dulu pernah berobat kepada pemuda ini ya. Disiksa kemudian dibunuh ya, dengan pembunuhan yang sangat brutal ya. Kemudian ketika raja ini pengen membunuh anak muda ini, ternyata tidak bisa ya. Ketika pengen dibuang dari tebing ya, dari tebing gunung itu, ternyata anak muda ini berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah, Allahumma kfini minhum ya, waf'alhum kama turid. Jadi ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka, dan perbuatlah kepada mereka sesuai apa yang Engkau kehendaki. Dan ternyata gunung itu bergoyang ya, gunung itu bergetar, dan orang-orang para tentara-tentara itu yang membersamai anak muda ini, ternyata mereka semua malah jatuh semua ya dari tebing itu ya, tinggal anak muda ini. Dan terus seperti itu kan kejadiannya ya, pengen dilempar dari tebing, ternyata yang mengantar mati. Pengen dilempar ke tengah lautan, ternyata kapalnya pecah ya, kapalnya pecah. Kemudian anak muda ini terus-terusan selamat ya. Itu kan suatu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan pemuda ini di akhirnya itu kan mengatakan, kalau kamu mau membunuh saya, maka ikuti perintah saya ya. Kan sampai-sampai seperti itu ya. Sampai-sampai raja itu bingung gimana cara membunuh anak muda ini ya. Raja mengatakan, kalau kamu pengen bunuh saya ya, ikuti apa yang saya perintah itu kan. Yaitu kamu kumpulkan seluruh masyarakat, kamu kumpulkan seluruh penduduk kerajaan, kemudian letakkan saya di tiang salib, kemudian ambil busur ya milik saya, kemudian lemparkan busur itu dengan membaca Bismillahirabbil ghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak muda ini ya. Itu kan suatu proses tanda-tanda kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tapi penguasa ini tidak mau percaya ya. Penguasa ini tetap kekeh ya, bahwa itu adalah suatu hal kebetulan ya, kebetulan, tidak mau percaya. Dia maunya bahwa yang menjadi Tuhan itu adalah dirinya ya. Oleh karena itu ya, itu ada suatu hal paksaan terhadap masyarakat yang sangat luar biasa ya, dan kerasnya hati
hati penguasa itu. Nah, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-8, Billahil Azizil Hamid. Allah yang Maha Al-Aziz. Al-Aziz itu apa? Al-Aziz itu adalah Maha perkasa, ya. Maha perkasa. Maha perkasa itu apa? Perkasa itu apa maksudnya? Ya. Ya. Jadi perkasa, ya. Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perkasa itu tidak pernah terkalahkan, ya, tidak pernah terkalahkan karena keagungannya, ya, ya. Kekuasaannya itu nggak pernah terkalahkan, nggak ada apapun yang dapat mengalahkannya, ya. Allah Subhanahu wa taala selalu perkasa, ya. Bahkan ya keperkasaannya itu, ya, kekuasaannya itu, keperkasaannya itu dalam segala apapun, ya. Dalam segala hal apapun. Ya, kalau kita yang paling gampang saja, ya, tidak usahlah berbicara masalah kekuatan. Nama Allah itu adalah nama yang Al-Aziz, ya, nama perkasa. Nama Allah itu adalah nama yang unggul daripada nama-nama yang lainnya. Nama Allah itu adalah nama yang paling disebut, yang paling sering disebut daripada nama-nama yang lainnya, ya kan? Dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, Allah itu adalah nama suatu lafaz yang sering diucapkan oleh manusia ketimbang nama-nama yang lainnya, ya. Secara turun temurun seperti itu. Ini saya sudah unggul daripada nama yang lain. Coba kita lihat saja, ada nggak orang lebih sering menyebut nama Abu Jahal ketimbang Allah? Kan nggak ada. Atau ada nggak orang yang sampai menamai anaknya itu dengan nama siapa? Fir'aun gitu? Kan nggak ada, kan? Ada nggak orang yang menamai biar dia mengenang, kemudian banyak menggunakan nama ini, ya, menggunakan nama misalnya Abu Lahab gitu, kan? Kan nggak ada gitu. Yang paling disebut, paling banyak disebut secara terus menerus itu adalah lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya satu contoh kecil bahwa Allah itu Al-Aziz, unggul, ya, sering disebut daripada nama-nama yang lainnya, dan secara turun temurun seperti itu, ya. Ini adalah contoh kecil, ya. Sedangkan contoh yang lainnya, ya, Allah yang telah berkuasa, ya. Allah itu kan berkuasa segala sesuatu. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, itu kan. Allah yang menciptakan, kemudian Allah yang menjaga ciptaan itu, Allah yang memelihara ciptaan itu. Kan beda dengan manusia yang berkuasa. Kalau manusia berkuasa itu kan dia kan hanya menyambung-nyambung berbagai unsur, ya kan. Ada misalnya manusia, ya, dia bisa bicara kepada manusia, kemudian mengumpulkan manusia, kemudian sepakat, akhirnya ya dia diangkat menjadi seorang pemimpin, gitu kan. Tapi kan dia tidak bisa menciptakan unsur itu. Dia tidak bisa menciptakan tanah, dia tidak bisa menciptakan pohon, dia tidak bisa menciptakan air, ya, tidak bisa menciptakan udara, tidak bisa menciptakan makhluk yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang mengurus semuanya. Makanya Allah itu adalah Al-Aziz, yang maha perkasa. Ya, kemudian di akhir ayat ini, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala sisipkan juga di sana ada Al-Hamid, yaitu yang maha terpuji, ya. Manusia itu kalau dia itu berkuasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepadanya, ya, maka potensi untuk melakukan kezaliman itu sangat besar, ya. Misalnya contoh kecilnya adalah harta saja. Manusia itu ketika diberikan kelebihan harta, ya, kemudian diberikan kelebihan kesehatan, diberikan kelebihan waktu, diberikan kelebihan bisa mengatur banyak orang, potensi untuk melakukan kezaliman itu sangat besar, ya. Bahkan sombongan itu ada dalam situ, ya.
Beda kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, tapi Allah itu juga Al-Hamid, yaitu yang maha terpuji ya. Allah menciptakan alam semesta ini, tapi juga Allah menciptakan keadilan di sana ya, sehingga imbang ya. Contohnya terkait dengan kezaliman sudah banyak ya. Sebelum dalam ayat ini saja, dalam ayat beberapa ayat sebelumnya saja ya, bagaimana penguasa itu benar-benar zalim kepada orang beriman ya. Benar-benar zalim kepada orang beriman, yaitu dengan menyiksa, dibakar dengan perbuatan seperti itu. Sangat luar biasa ya. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hamid, yang maha terpuji ya, selalu memperhatikan para hamba-hambanya ya. Ketika ada hambanya yang sakit ya, Allah Subhanahu wa taala pun juga di sana Allah letakkan, berikan obatnya ya. Ketika para hambanya kepanasan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan hawa sejuk ya, berikan hujan. Ketika para hambanya kehausan, Allah turunkan air, berikan air ya kepada para hamba-hambanya. Nah, itulah adalah Al-Hamid, yang maha terpuji. Jadi bukan kesewenang-wenang ya, tidak ada kesewenang-wenangan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah sebagian tadabbur dari surah Al-Buruj ya. Ini adalah tadabbur dari ayat yang ke-8 ya. Ya, dari ayat yang ke-8 ya, insyaallah pada malam Jumat yang akan depan ya, kita lanjutkan tadabbur ayat kita ya, yaitu ayat yang ke-9, alladzi lahu mulkus samawati wal ard ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, mungkin itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat dan semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuknya kepada kita untuk dapat mengamalkan Al-Qur'an ya, untuk dapat membaca Al-Qur'an, merutinkan, mendawamkan kita membaca Al-Qur'an minimal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita ya, kekuatan kepada kita untuk mengamalkan Al-Qur'an ya, sehingga kita menjadi ahlul Qur'an ya, sebagai orang yang ahli dalam Al-Qur'an. Aqulu qouli hadza subhanaka la ilma lana ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.